Teluk Banten dikenal oleh bangsa Eropa itu sejak abad ke-14, di mana bangsa Portugis mendarat ke Banten sebelum Tamipires di tahun 1511. Itu sudah terlebih dahulu bangsa Portugis datang ke Banten itu sekitar tahun 1453, di mana Kerajaan Malaka atau Imperium Malaka ini menguasai perdagangan di Nusantara. Teluk Banten ini menarik sebenarnya. Posisinya sangat strategis secara geografis di Pulau Jawa. Menariknya dia sebuah teluk, kemudian dia relatif untuk jalur pelayaran kapal-kapal yang akan bersandar itu akan lebih aman ketika dia akan berlabuh di satu tempat, dan Teluk Banten ini salah satu yang secara geografis sangat strategis di Banten. Teluk Banten ini kalau kita tilik atau dilihat sejarahnya di masa lalu itu sebenarnya yang kita kenal adalah sebagai tempat berlabuhnya kapal-kapal dagang baik dari Nusantara maupun kapal-kapal dagang yang dari Eropa. Tujuan utama di awal itu adalah mencari rupa, termasuk sebenarnya dalam ini Timur Tengah juga. Banyak kapal-kapal dagang asing yang berlabuh di Teluk Banten, yang di masa Kesultanan kita kenal dengan satu pelabuhan yang terkenal di masa itu, orang mengenalnya sekarang dengan Pelabuhan Karangatur. Itu berada posisinya di Teluk Banten. Tapi jauh sebelum sebenarnya jadi pelabuhan Kesultanan, Banten, terutama di Pelabuhan Banten, itu sudah disebutkan di dalam beberapa cerita atau dalam tradisi disebutkan, dan kemudian di dalam beberapa referensi bahwa kan salah satu pelabuhan besar dari Kerajaan Sunda. Nah, menariknya ini bahwa artinya bahwa di masa-masa itu sebelum berdirinya Kesultanan, artinya bahwa sudah ada pelabuhan dan ada pemukiman tentu di daerah-daerah tersebut, dan dikatakan salah satu pelabuhan penting karena tentu ada hasil yang bisa dibawa dari daerah Banten dan sekitarnya keluar, dan ada barang yang masuk dari luar. Itu menarik, dan Teluk Banten itu posisinya memang sangat strategis. Kalau
pusat pemerintahan di Banten Kira itu dipindahkan ke Teluk Banten. Nah, posisinya ini menarik nih, dipindahkan ke Teluk Banten dengan tentu dengan beberapa pertimbangan. Ada namun disebutkan bahwa ini salah satu alasan pindah misalnya itu karena memang awalnya memang atas saran dari Sunan Mulyati kepada anaknya Maulana Hasanuddin. Nah, tapi alasan-alasannya yang bisa kita bisa apa namanya sebutkan misalnya bahwa pindahan dari, bolehlah kita sebut misalnya daerah pedalaman pindah ke daerah Teluk Banten. Ada pertimbangan sebagai untuk mendirikan pusat kerajaan yang dekat dengan laut, dan Teluk Banten adalah pilihannya karena posisinya itu dekat dengan Sumatera. Jadi dekat dengan Sumatera tentu yang menjadi pertimbangan mungkin pertimbangan ekonomi, karena kita tahu Banten mungkin sudah dikenal juga dengan rempah-rempah ladanya terutama, dan hubungan dengan hubungan dagang dan ekonomi dengan wilayah lain akan lebih mudah lewat laut gitu, menggunakan terutama untuk memperoleh hasil-hasil dagang yang dekat-dekat di sekitar pusat kerajaan. Yang kedua, untuk memperluas wilayah kekuasaan misalnya, ini tentu ada pertimbangan politisnya gitu ya. Itu Banten kenapa akan lebih mudah gerakannya. Kalau dulu mungkin lewat hutan, lewat ini, tapi kalau lewat laut apa mungkin agak lebih mudah. Tapi ada yang menarik pertimbangan juga ke Teluk Banten itu ada pertimbangan religi, apa gitu lah istilahnya, semacam. Jadi kerajaan yang sudah punah atau pusat kerajaan sudah kelakar, sudah tidak punya apa semacam marwahnya gitu ya. Jadi dipindahkan di Teluk Banten. Posisi itulah sangat strategis Teluk Banten, sehingga pusat kesultanan ditempatkan di Teluk Banten. Teluk Banten kalau kita lihat itu sebenarnya kalau secara administrasi saat ini kan masuk Cilegon, Kabupaten Serang, ya minimal itu sampai Kabupaten Serang. Kemudian di mana di timur itu ada Pontang ya. Pontang ada beberapa ibu terkenal di masa kerajaan Sunda gitu ya. Pontang di situ. Kemudian kalau di baratnya itu ada deretan misalnya gunung-gunungan, kemudian ada Merak di situ, kemudian ada Selat Sunda. Jadi teluknya itu di sekitar di situ. Jadi di antara dua itu dari Pontang misalnya, kemudian di barat ada apa namanya Bojonegara Merak. sangat apa namanya strategis, masih cukup strategis saat ini. Meskipun kalau dari sisi pelabuhannya memang belakangan kalau kita lihat saat ini hanya sebagai pelabuhan nelayan ya, sandar-sandar kapal nelayan. Nah, karena mungkin perlu dicermati kenapa mau terjadi pendangkalan, tentu ada sedimentasi yang terjadi dari daratan yang akhirnya banyak negara-negara yang kemudian terendapkan di sungai. Tapi tentu ini bisa juga apa namanya seiring dengan perjalanan waktu dalam rangka pengembangan juga sangat menarik juga. Teluk Banten bisa dikembangkan. Tadi disebutkan salah satunya sebagai destinasi wisata. Itu sangat memungkinkan sekali karena cukup lengkap lah di wilayah tersebut. Mempunyai kalau saat ini yang mempunyai tinggalan masa kesultanan di Teluk Banten yang bisa dikembangkan. Kemudian perekonomian yang lainnya bisa dikembangkan adalah atau wisata yang lain, misalnya ada pulau-pulau di sekitarnya itu, misalnya Pulau Lima, ada Pulau Panjang di sekitar Teluk Banten. Untuk hal yang lainnya mungkin dari sisi wisata, khusus wisata yang berkaitan dengan tinggalan mungkin perlu kemasan yang diarahkan ke wisata minat khusus misalnya. Jadi bukan
pariwisata masih. Selama ini kan kita kenal masyarakat yang datang ke sana itu lebih fokus kepada ziarah. Tapi itu tidak bisa dihindari memang karena jiwa masyarakat kita, masyarakat ini untuk menghargai dan menghormati penyebaran Islam, kemudian raja yang pernah memerintah, mereka melakukan ziarah. Nah, itu juga menarik, tapi itu lebih banyak ke wisata kunjungan yang sifatnya massal. Tapi yang sifatnya minat khusus ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang apa sih daerah atau apa sih potensi yang ada di Teluk Banten. Juga menarik untuk memahami masyarakat berbeda, masyarakat padahal di satu tempat gitu, di satu tempat masyarakat Indramayu mungkin sukanya keseniannya apa gitu ya, ketika misalnya ada hajatan kesenian berbeda, kemudian masyarakat Bantennya sendiri gitu ya berbeda tampilan kesenian ini dari sisi keseniannya. Di masyarakat misalnya yang di sekitar Karangantu, Kampung Bugis, mungkin mereka masih membawa budaya Bugisnya di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, itu yang potensi-potensi itu yang kita tidak tidak hanya melihat bahwa kalau orang datang ke satu tempat hanya melihatnya secara umum gitu, tapi kalau kita mau telisik satu tempat yang tentu ada hal-hal yang kita tidak sangka ternyata ini cukup menarik. Saya jadi teringat satu cerita di wisatawan datang ke Borobudur, pulang dari Borobudur, dia lihat Borobudur, dia bisa akses. Kalau secara umum dia lihat misalnya Borobudur hanya sudah lihat di media-media atau di internet sudah dilihat, tapi setelah sampai di sana kurang lebih sama gitu ya kan. Tapi ketika dia pulang, mobilnya misalnya waktu itu cerita itu mobilnya rusak, kemudian berhenti di satu tempat, beberapa wisatawan malah masuk ke pelosok-pelosok gitu. Nah, hal yang menarik mereka bukan hanya Borobudurnya dari satu sisi lain gitu, tapi dari sisi masyarakat, kehidupan masyarakat sekitar ya. Tapi mungkin yang diperlukan adalah sentuhan-sentuhan tersendiri, tentu pendekatannya bisa pendekatan orang-orang budaya yang memahami masyarakat, yang harus lebih melihat harus sentuhannya seperti apa gitu, sehingga ini bisa diekspos tapi tidak merusak tatanan yang ada. Saya kira itu banyak sekali potensi di kawasan. Nah, semua harus terlibat, saya kira. Dulu kita tidak pernah tahu, ternyata belakangan ada kelompok yang dikembangkan atau berkolaborasi dengan pemerintah atau dinas terkait, Darwis misalnya, dari sekolah ini misalnya kelompok Sadarwisata ini yang mereka harus lebih banyak memahami wilayahnya, karena menceritakan wilayahnya itu ketika kita yang orang dari luar datang tuh yang tahu adalah mereka. Pemerintah ya tentulah tidak bisa dipungkir bahwa pemerintah ya terutama menyiapkan banyak hal, infrastruktur dan seterusnya, termasuk regulasinya dalam hal ini. Dan tentu tujuan muaranya adalah memang untuk masyarakat di sekitar. Tapi penataan dalam hal ini tentu penataan yang tidak hanya berbasis satu sisi tentu, tapi penataan yang berbasis juga pelestarian dalam beberapa hal. Jangan sampai lakukan penataan tapi dari sisi yang lain banyak yang kita hilangkan gitu. Ya, akhirnya ada hal-hal yang mungkin bernilai ketika misalnya kita biarkan, ternyata setelah dikembangkan atau ada penataan ini, ternyata malah kita tidak dapatkan nilai-nilai itu. Saya kira itu